Salam jumpa untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di mana saja berada. Kita bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dipersilakan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di tempat masing-masing untuk membuka Alkitab dan membacakannya. Saya akan membacakan bagi kita hanya pada ayat yang pertama dan pada ayat yang ketiga saja. Di dalam perikop akhir zaman. Saya baca demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selamanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberi tema dalam renungan kita pada saat ini, yaitu setia sampai akhir. Dalam nas yang bersama-sama kita baca Daniel pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat ini, Daniel mendapat gambaran dari Allah tentang keadaan akhir zaman, mengenai apa yang akan terjadi dan dialami manusia pada waktu itu. Kepada Daniel, Allah menyatakan sebuah wahyu dengan memberi gambaran kehidupan yang akan datang. Peristiwa besar sedang menanti umat manusia. Akan ada suatu waktu kesesakan besar menimpa manusia. Kesesakan yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa di muka bumi ini. Bahkan hari itu dikatakan menjadi hari yang tiada taranya dan belum pernah terjadi, karena semua orang yang telah mati akan bangkit kembali. Tentu saja, penderitaan itu tidak akan menimpa semua orang yang ada di dunia. Situasi ini menjadi suatu gambaran bahwa orang benar dan orang fasik akan dibangkitkan, di mana nasib kekal kedua tipe ini akan berbeda. Dengan jelas Allah mengatakan kepada Daniel dalam penglihatannya bahwa bangsanya akan diluputkan, yaitu orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab. Bahkan Allah menjanjikan akan mengirimkan malaikat Mikael menjadi pembela bagi orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan, yang bertahan dan setia sekalipun dalam kesesakan, maka dia akan terluput dan tetap berjalan di jalan Tuhan. Malaikat Mikael sendiri adalah salah satu malaikat Tuhan yang tugasnya sebagai pelindung umat Tuhan, sekaligus
sebagai pembinasa bagi musuh-musuh umatnya. Sementara bagi orang yang menolak Tuhan, maka mereka akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal dalam penghukuman. Orang-orang yang terluput dari kesesakan itu dan masuk ke dalam kehidupan kekal adalah orang-orang yang tercatat dalam kitab. Menurut pasal 10 ayat yang ke-21, kitab itu adalah kitab kebenaran. Sementara dalam Wahyu disebut kitab kehidupan. Orang Israel percaya bahwa Tuhan menyimpan catatan orang-orang hidup, di mana orang-orang yang tidak beriman akan dihapuskan dari sana. Sementara Paulus mengatakan bahwa kitab kehidupan itu mencatat nama orang-orang beriman. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ketiga. Pada zaman penghakiman itulah akan dinyatakan bahwa akan dibuka semua kitab, termasuk kitab kehidupan, untuk melihat dan menghakimi setiap orang seturut dengan perbuatannya atau respon akan keselamatan yang dianugerahkan Kristus padanya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan, maka dia akan dicampakkan ke dalam lautan api. Sementara orang yang terluput itu digambarkan sebagai orang bijaksana, digambarkan seperti cahaya cakrawala yang menerangi dan menuntun orang lain menuju hidup benar, sehingga semakin banyak yang beroleh hidup kekal itu. Tuhan menyuruh Daniel untuk menyembunyikan firman itu dan mematraikan kitab kebenaran, kitab kehidupan itu sampai akhir zaman. Kitab itu akan dibuka pada masa di mana Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dibangkitkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan hari kiamat atau akhir zaman sering tampak menakutkan, karena tidak hanya dalam perikop ini, dalam nas kita ini saja, Yesus sendiri menyatakan situasi itu penuh kekacauan dan peperangan, bencana, kelaparan, dan kemiskinan. Bahkan itu hanyalah permulaan dari akhir zaman. Dan tidak bisa kita sangkal bahwa saat masa itu telah terjadi, berbagai macam kejahatan, bahkan yang tidak pernah kita bayangkan, sudah terjadi. Memang hanya Tuhan yang tahu apakah ini sudah masuk ke dalam tahap permulaan itu atau belum. Namun tugas kita adalah tetap setia seperti Daniel. Tetap setia sampai akhir. Karena dia setia pada Tuhan, maka di negeri Babel, penjajah pun, dia tetap dijaga oleh Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan kehidupan kekal padanya. Maka sama halnya dengan kita. Jika kita senantiasa setia pada Tuhan, setia sampai akhir, maka akhir zaman bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kita.
melainkan hari sukacita, karena saat itulah kita dapat merasakan indahnya di kerajaan sorga. Saudara-saudaraku, kita tidak perlu menanti-nantikan dan bertanya kapan, bagaimana terjadinya akhir zaman, atau apa yang akan terjadi saat akhir zaman itu terjadi. Yang perlu adalah bagaimana kesiapan kita dan apa modal kita dalam menyongsong datangnya. Menyongsong datangnya Tuhan kedua kalinya. Jika Daniel dijanjikan Allah akan mendapat bahagian dalam kebangkitannya nanti, maka kita pun layak menerima janji itu karena kita telah menjaga iman kita dan memelihara firman Tuhan melalui perbuatan dan tingkah laku kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tetap setia sampai pada akhirnya. Mari kita memahami firman Tuhan ini bukanlah berita yang menakutkan, seakan-akan Tuhan akan datang dengan maksud pembinasaan. Tetapi kita memahami sebagai orang yang bijaksana bahwa Tuhan akan datang membawa keselamatan dan kelepasan bagi kita orang setia yang mempercayakan hidup dan mati di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang maha baik, senantiasa kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dalam ucapan syukur dan terima kasih kami atas segala apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang telah Kau nyatakan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, kami tetap bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami agar apapun yang terjadi, bahkan yang menimpa kami tetap percaya bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menanti dengan kesetiaan iman yang teguh di dalam Tuhan akan kedatangan Engkau kelak yang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan Allah. Di dalam nama-Mu kami percayakan seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.